Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah, dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita kali ini benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat, menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya harus mengatakan bahwa hidup ini menjadi indah, hidup ini menjadi bermakna, hidup ini menjadi berarti, hidup ini menjadi bermanfaat kalau kita jalani sesuai dengan aturan Allah. Kenapa? Karena kita ini diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah, maka yang paling tahu bagaimana seharusnya kita hidup itu yang membuat aturan. Karena Allah yang menciptakan kita dan mengatur kita, maka setiap orang akan menjadi orang yang beruntung ketika mengikuti aturan yang membuat aturan ini. Jadi ini nalar atau logika mudahnya. Allah itu memberikan karunia kepada kita berupa akal pikiran. Nah, akal kita ini bisa kita pakai untuk memahami aturan-aturan Allah. Tapi ada persoalan lain, kita percaya nggak dengan aturan Allah? Orang itu bisa memahami tetapi bisa tidak meyakini, tetapi bisa meyakini sesuatu tetapi tidak terlalu memahami. Jadi ilustrasinya begini, saya pernah bertanya pada orang yang pada saat ada acara pencucian pusaka di Keraton Jogja itu, dia membawa sebuah botol. Nah, ternyata botol itu dipakai untuk mengambil air dari cucian pusaka itu, air cucian itu. Jadi air yang sudah dipakai untuk mencuci pusaka keraton itu kemudian dituangkan ke dalam botol itu dan kemudian dibawa pulang. Entah diminum atau tidak, saya tidak ngerti, dan dia yakin bahwa air itulah yang akan membawa keberuntungan bagi dirinya. Nah, tetapi ketika dia itu kita minta untuk kita untuk kita interogasi, untuk kita gali pemahaman tentang air itu, dia tidak bisa menjelaskan kenapa dia percaya begitu, ada apa dengan air itu. Dia tidak bisa menjelaskan dengan penalaran yang benar. Jadi akal sehatnya itu tersembunyi pada waktu itu. Bagaimana air kotor yang berasal dari keraton itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang memberikan manfaat. Padahal kalau diminum itu bisa membuat sakit karena kotor. Dan kalau disimpan untuk apa? Tidak ada dampak apapun. Jadi pemahaman mistis yang seperti itu bisa terjadi pada seseorang. Termasuk di dalamnya ketika saya tanya, kenapa Anda ikuti aturan yang tidak masuk akal? Ya pokoknya saya ikuti aja, insya Allah kalau kita ikuti baik. Nah, bagaimana Anda bisa menjelaskan aturan itu baik? Ya pokoknya saya percaya, karena aturan itu dibuat oleh orang yang saya percayai. Nah, bagaimana Anda bisa mempercayai orang yang membuat aturan itu bahwa orang itu memang mengatur dengan aturan yang tepat, padahal aturan itu secara nalar tidak masuk akal. Jadi kalau kita nalar itu tidak masuk akal. Dia mengatakan pokoknya saya percaya karena aturan itu dibuat oleh orang yang saya percaya. Nah, di dalam beragama pun juga begitu. Ada orang yang imannya sangat kokoh tetapi penalarannya itu tidak terlalu baik, sehingga akalnya itu tidak terlalu difungsikan untuk menjelaskan apa yang diimani. Termasuk ketika dia tidak mengimani sesuatu, dia pun tidak bisa menjelaskan, pokoknya dia percaya. Secara apa itu begitu. Sebaliknya ada orang yang karena akalnya itu betul-betul dipakai, dia seringkali tidak mengimani sesuatu yang tidak masuk akal.
Dia tidak tahu ada sesuatu yang memang tidak bisa dinalar dengan penalaran manusia. Sifatnya metarasional. Itu yang disebut di dalam Al-Quran dengan istilah al-ghaib. Al-ghaib itu sesuatu yang di samping tidak bisa terlihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan dengan indera kita, juga tidak bisa dinalar dengan nalar kita yang serba terbatas ini. Nah, di antara sekian banyak pertanyaan tentang iman dan akal itu, saya pernah membaca sebuah ayat yang terangkai dengan ayat yang lain, yaitu pada surat Al-Qasas ayat 7 sampai ayat 10. Nah, pada ayat yang ke-7 pada surat Al-Qasas itu ada pernyataan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Ayat ini adalah ayat yang memancing saya untuk lebih tahu apa pengertian yang ada di dalamnya. Ternyata tafsirnya ada di dalam ayat selanjutnya sampai ayat 10 yang kemudian saya coba untuk saya renungkan. Di dalam ayat 7 dikatakan, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati, karena sungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang dari para rasul. Nah, ini pernyataan Allah yang dinyatakan oleh Allah kepada Ibu Musa tentang sesuatu yang memang tidak masuk akal. Menyusui anak itu masuk akal. Tapi kalau kemudian khawatir kalau Musa itu nanti pada saatnya akan diperdaya oleh Fir'aun, maka ibunya itu diminta oleh Allah untuk menjatuhkan ke sungai Nil. Kalau dalam bahasa Jawa nyemplungki, cemplungno ning sungai Nil. Jatuhkanlah ke sungai Nil. Artinya dihanyutkan. Dan kemudian oleh Allah dikatakan, dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati. Tidak boleh khawatir, tidak boleh bersedih. Dengan satu jaminan bahwa Allah akan mengembalikan Musa itu kepada ibunya dan menjadikannya sebagai seorang rasul. Bagaimana reasoning, bagaimana penalaran yang bisa dipakai oleh ibu Musa itu untuk percaya kepada apa yang dikatakan Allah. Ini soal iman. Ini bukan soal penalaran, bukan soal akal. Nah, kalau kita coba untuk kita nalar, ya nggak masuk akal. Ada seorang ibu punya bayi yang masih ada dalam susuan, kemudian diminta untuk dihanyutkan ke sungai, dan kemudian percaya bahwa dia akan kembali dan bahkan jadi rasul. Ini kan aneh itu. Bagaimana proses untuk menjadi rasul? Bagaimana proses pengembaliannya? Akal sehat orang mengatakan begitu dihanyutkan ya sudah habis dan bisa mati sebagai akibat dari hanyutnya anak itu di sungai Nil, yang sungai itu sungai besar. Jadi manusia pada umumnya tidak akan bisa memahami apa yang difirmankan oleh Allah itu. Tetapi ini soal iman. Nah, pada ayat selanjutnya, pada ayat 8, ayat 10, kemudian saya baru bisa memahami. Kemudian dikatakan, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walaka la taqtuluhu asa ayyanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'uruna wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat la tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Nah, ceritanya kemudian dikatakan di dalam ayat 8 sampai ayat 10. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya.
mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak, sedang mereka tiada menyadari. Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, penjelasan dari Allah tentang bagaimana Musa itu menjadi orang yang didambakan, yaitu menjadi qurrata ain oleh istri Fir'aun, dan bagaimana ibunya itu kemudian yakin dengan apa yang dilakukannya, dan kemudian pada saatnya Musa itu nanti akhirnya menjadi orang yang bisa mengalahkan Fir'aun dan Haman. Ini adalah sebuah kisah yang nyata, dan ketika kisah itu belum terjadi, sulit untuk menyelesaikannya, karena firman Allah itu adalah sesuatu yang terkait dengan iman seseorang. Bagaimana orang mengimani tanpa harus menalar. Ini adalah proses yang terjadi pada ketika ibu Musa membuang Musa, dan bagaimana Fir'aun itu menerima atas usul istrinya, dan bagaimana Fir'aun dan Haman itu tidak curiga terhadap Musa, anak kecil yang sejak awal memang dikhawatirkan laki-laki itu akan mengancam kekuasaan Fir'aun, dan tiba-tiba Fir'aun itu percaya terhadap kata istrinya. Ini kan sebuah proses yang mengalir, dan tentu saja itu adalah bagian dari skenario Allah yang telah menjadi kenyataan. Nah, sekarang ini para jamaah yang dirahmati Allah, banyak skenario Allah itu yang berjalan di luar nalar manusia. Bagaimana orang itu membuat skenario, ternyata skenario itu gagal karena Allah tidak ridho, Allah tidak berkenan. Sehingga terkait dengan makar, orang bisa membuat makar, tetapi makar Allah itu jauh lebih canggih, sehingga apapun skenario yang dibuat orang bisa gagal karena berseberangan dengan skenario Allah. Dan apapun skenario Allah itu akan selalu berhasil meskipun berseberangan dengan skenario manusia. Skenario manusia itu lemah sekali. Nah, disinilah iman itu bermain. Kita yakin nggak bahwa semut itu akan mengalahkan gajah? Kasat mata kita mengatakan nggak mungkin. Dengan mata kepala kita mengatakan semut itu akan segera mati ketika diinjak gajah. Tapi mungkin nggak gajah itu tiba-tiba tidak melihat semut, dan tiba-tiba semut itu berjalan dan kemudian sampai ke kuping gajah, dan kemudian melukai gajah dari telinganya, yang pada saat itu gajah tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak bisa mengambil semut dari telinganya. Ini metafor ya. Jadi semut bisa mengalahkan gajah karena izin Allah. Nah, di dalam Al-Quran memang kita bisa memahami rangkaian hal yang terkait dengan bagaimana seseorang itu mengalahkan orang lain dengan perhitungan yang masuk akal sulit itu. Bagaimana Rasulullah itu bisa menangkan pertarungan melawan kaum jahiliyah, bagaimana Musa itu bisa melawan Fir'aun, bagaimana Ibrahim itu bisa mencuat menjadi orang yang luar biasa padahal berhadapan dengan Namrud. Nah, masih banyak lagi kisah-kisah yang terkait dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Itu banyak sekali terjadi, dan pada saatnya memang kita tidak bisa menutup mata. Dan itulah yang terjadi pada setiap orang dan pada setiap bangsa, setiap kelompok orang, yang pada saatnya memang kita tidak bisa menutup mata bahwa itulah sesuatu yang pada saatnya memang bisa terjadi pada siapapun. Nah, kalau di dalam firman Allah memang ada sesuatu yang luar biasa, dikatakan kam min fa'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Ya, kata-katanya biidznillah. Nah, biidznillah itu apa ya? Dengan izin Allah. Dengan izin Allah, yang kecil bisa mengalahkan yang besar, yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Ya. Dan ini yang terjadi pada kehidupan kita sendiri dan pada kehidupan orang lain. Dan kita akan bisa melihat nanti di dalam kenyataan yang selalu bisa kita hadirkan di dalam kehidupan kita untuk kita ceritakan. Pada surat Al-Baqarah 249 itu kan jelas,
kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Betapa banyak kelompok kecil itu bisa mengalahkan kelompok besar karena izin Allah. Dan di luar akal manusia itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin mencoba berbagi saja bahwa di dalam menjalankan perintah agama terkadang ada beberapa perintah dan janji Allah yang menurut pandangan manusia itu tidak masuk akal. Sehingga manusia itu kadang-kadang ragu untuk mengimani dan menjalankannya. Padahal sebenarnya ketika ada satu janji atau perintah Allah yang tidak masuk akal, itu disebabkan keterbatasan akal kita di dalam menembus apa yang dikatakan Allah. Sehingga Allah itu kadang-kadang masuk akal, dan banyak yang tidak masuk akal tetapi terjadi. Sementara banyak yang masuk akal tetapi tidak terjadi. Perhitungan manusia itu sedemikian cermat dan tidak terjadi. Itu yang harus kita sadari. Dan banyak peristiwa-peristiwa apapun, ya, peristiwa ekonomi, peristiwa budaya, peristiwa politik, dan peristiwa yang lain, itu yang tiba-tiba terjadi dan sulit untuk dijelaskan dengan akal pikiran manusia. Tetapi faktanya begitu. Saya pernah berinteraksi dengan dunia perdukunan waktu itu dengan teman-teman saya. Dan kemudian saya mencoba untuk menalar, nggak ketemu itu. Karena ada sesuatu yang mistis dan faktanya memang ada, tetapi untuk dijelaskan susah. Demikian juga banyak kejadian-kejadian yang luar biasa terjadi yang disebut khariqul ada, yang pada saatnya terjadi tanpa bisa kita nalar. Kenapa itu bisa terjadi? Sehingga ketika kita mencari sebabnya, ya sulit. Apa yang menyebabkan kejadian itu terjadi? Kita menalar, kita mencoba mencari-cari, ya dengan spekulasi kita ada yang ketemu, tapi banyak yang tidak ketemu. Nah, saya selalu mengatakan bahwa ayat yang terdapat di dalam surat Al-Qasas mulai ayat 7 sampai ayat 10 itu menjelaskan pada kita, ya, bahwa tidak semua hal itu masuk akal, dan tidak semua yang tidak masuk akal itu tidak akan terjadi. Ayat itu mengisahkan bahwa Allah memerintahkan ibunda Musa alaihissalam untuk menghanyutkan Nabi Musa ke sungai kalau anaknya ingin selamat dari tentara Fir'aun. Secara manusiawi hal ini tidak masuk akal karena bisa jadi Nabi Musa malah meninggal terbawa hanyut sungai yang mengalir deras itu, sungai Nil yang memang menjadi sungai yang pada waktu itu mengaliri negeri Mesir, sungai besar, dan tidak masuk akal kalau ada bayi dimasukkan ke situ itu bisa hidup atau bisa selamat. Tapi jaminan Allah itu diyakini oleh Musa, dan Ibu Musa menghanyutkan ke sungai dan alhamdulillah Musa selamat. Ibunda Musa merasakan sebenarnya bahwa hal itu tidak masuk akal. Perintah Allah tidak masuk akal, sehingga dalam ayat itu Allah berulang kali meneguhkan hatinya dengan mengimani dan mengikuti perintah Allah. Akhirnya Nabi Musa pun selamat dan kembali ke pangkuan ibunya, ditambah lagi dengan hidup di istana Mekah dan jadi nabi sesuai dengan janji Allah terhadapnya. Jadi ada perolehan yang luar biasa yang kemudian terjadi, dan itu di luar akal sehat. Artinya di luar akal pikiran manusia yang memang sulit untuk memahami kejadian itu. Dan ini tidak terjadi hanya pada Nabi Musa. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan istrinya Hajar bersama bayinya yang bernama Ismail di bukit yang gersang dan jauh dari keramaian, tanpa dibekali makanan dan minuman, itu secara manusiawi itu dianggap sebagai tindakan yang kejam, tindakan yang tidak masuk akal. Tetapi itu terjadi dan ternyata hasilnya luar biasa. Tetapi disebabkan keimanan terhadap janji Allah, akhirnya bukit yang gersang itu, ini cerita Nabi Ibrahim, itu menjadi kota yang paling banyak dikunjungi umat manusia sampai saat ini. Namun terkadang kita masih banyak yang menjalankan perintah Allah bukan berlandaskan iman, melainkan masih melihat ini rasional apa tidak. Untung rugi pun kita lihat secara rasional. Masih banyak yang enggan berinfak misalnya, mengeluarkan zakat karena takut rugi. Padahal Allah berjanji akan melipat gandakan harta kita kalau kita mau berinfak, mau bersedekah, mau berzakat. Dan janji Allah itu pasti benar. Dan keraguan-keraguan terhadap janji Allah itu adalah bagian dari cara setan untuk membuat kita tidak yakin terhadap janji Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah, pengaji ini akan saya akhiri dengan membacakan sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Fatir, tepatnya surat Fatir ayatnya ayat 5. Nah, di dalam surat Fatir ayat 5 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas. Ya, yang dipanggil manusia semua, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq,
Janji Allah itu hak. Janji Allah itu betul-betul benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan dirimu, dan sekali-kali janganlah setan yang pada menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.